Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Bu Rindu di pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Pada hari ini, Bu Rindu akan menjelaskan tema 2 subtema 2, yaitu tentang perubahan bentuk energi di sekitar kita dan cara aman menggunakan listrik. Yuk kita cari tahu. Oke kids, sebelum kita belajar, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyimak pembelajaran IPA pada pertemuan ini, kalian akan menjadi tahu tentang yang pertama, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, cara aman menggunakan listrik. Oke kids, kita langsung saja ya ke pembahasan pertama, yaitu perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Check it out. Setiap rumah yang ada di kota pada zaman milenial ini pasti menggunakan alat elektronik seperti televisi, laptop, lampu, kulkas, AC, rice cooker, dan lain sebagainya. Semuanya di rumah pasti punya kan alat-alat yang Bu Rindu sebutkan tadi? Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut contohnya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh alat elektroniknya adalah setrika, rice cooker, dan oven. Perubahan bentuk energi yang kedua yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, mixer, dan blender. Coba kalian pikirkan lagi alat-alat apa lagi yang di rumah yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar dan neon. Perubahan energi yang keempat yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh alat elektroniknya adalah radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Perubahan energi yang kelima yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun dan angin menggerakkan generator pembangkit listrik pada kincir air dan kincir angin. Perubahan energi yang keenam adalah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya batu baterai dan aki atau akumulator digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Perubahan energi yang selanjutnya yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya adalah makanan yang setiap hari kita makan sebagai sumber energi untuk tubuh kita agar kita bisa bergerak aktif. Sekarang kita menuju pembahasan kedua, yaitu cara aman menggunakan listrik. Mari kita simak ya. Seperti yang Ibu bahas di awal tadi, listrik sangat penting perannya bagi kehidupan kita. Beberapa jam saja aliran listrik di rumah mati, kita pasti merasa kesulitan. Listrik digunakan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik di rumah. Seperti yang kalian amati pada gambar, listrik digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, radio, kipas angin, dan sebagainya. Tetapi jangan ditiru ya sikap yang terdapat pada gambar.
karena menunjukkan pemborosan listrik. Seharusnya matikanlah alat elektronik yang sedang tidak digunakan. Kita harus menghemat penggunaan listrik. Save energy. Selain harus digunakan secara hemat, energi listrik juga harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Coba kalian amati kegiatan pada gambar. Apakah kegiatan tersebut ada yang berbahaya? Nanti akan Ibu tanyakan ketika Zoom ya, apa saja kegiatan yang berbahaya pada gambar ini. Ya, yang harus kita ingat, listrik ditambah dengan air sama dengan bahaya. Jadi kalian harus menjauhkan antara sesuatu yang basah dengan listrik. Kalian tidak mau kan terjadi kecelakaan atau kesetrum seperti gambar pada video ini ya. Kalian berarti harus senantiasa berhati-hati ketika menggunakan listrik. Ya, anak-anakku, selain menjauhkan listrik dari air, berikut beberapa cara menggunakan listrik dengan aman. Mari kita simak ya. Yang pertama, saat menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan kita pastikan dalam keadaan kering. Ya, tidak boleh basah. Ingat yang tadi, tidak boleh listrik didekatkan dengan air. Jika tangan kita basah, lap dulu tangan kita dengan handuk agar tangan kita menjadi kering. Ya, yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Apalagi jika akan berpergian dalam waktu yang lama, ya. Contohnya, jika kalian mau mudik. Nah, itu pastikan lagi bahwa listrik di rumah dalam keadaan aman. Nah, yang berikutnya yang ketiga, kabel yang dihubungkan ke stop kontak tidak boleh saling bertumpukan. Biasanya ini ketika menggunakan terminal colokan listrik, ada beberapa colokan dan kemudian semuanya dipakai untuk menyambungkan beberapa alat elektronik, beberapa casan. Itu sebenarnya tidak aman ya, karena beresiko terjadinya konsleting listrik. Dan yang keempat, yang terakhir, saat menghidupkan saklar, tangan harus dalam keadaan kering. Jadi selain mencolokkan kabel ke stop kontak dalam keadaan tangan kering, saat menyalakan saklar juga harus tangan kita dalam keadaan kering supaya benar-benar aman. Baiklah anak-anakku semua yang Ibu sayangi, demikianlah perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dan tips cara aman menggunakan listrik. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pesan Ibu, save our energy. Hematlah penggunaan listrik di rumah kita. Ya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali semuanya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.